Selamat datang kembali di Ngobrol Bareng Raji The Next Level. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang generasi muda Indonesia sangat sangat-sangat berprestasi. Wah, Iya gila. sih. Orangnya udah masuk ini. Selamat datang Mirza Bareza. Wah, keren banget ini. Itu belakangnya apa coba BTW? Saya tutup dengan selimut Aduh. supaya tidak Oke. kelihatan. Nah, teman-teman, Mirza Bareza ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Aku jadi promosi ilmu komunikasi ini. Lah ya, kok jadi Aduh. ikom. Ya, tapi dia keren. Pertama, punya pacaran Waduh. dari tahun 2015 sampai sekarang langgeng. Wah, gila. Itu pertama. Yang kedua, Oh, dia udah bikin buku. Judul bukunya Melek. Yang ketiga, waktu itu sempat sama saya jadi peserta ACYC, Anti Corruption Youth Camp 2017 di Bandung. Dan dia bikin videonya jadi video terbaik waktu itu di ACYC 2017. Gila. Tepuk tangan yang paling meriah untuk M. Mirza Irfan. Saya mohon kesediaan, Mas. Boleh langsung diabadikan ketiga-tiganya bersama Mas Koko. Terima kasih. Boleh silahkan diabadikan. Tadi saya lihat ada Al Jazeera dan Dapat duit. Berapa waktu itu? 2.100.000 ya? Apa ya? 2.500.000 ya? Iya kalau nggak salah segituan, 2,5 jutaan. Lumayan loh itu. Nah, yang keempat, Mirza Bareza ini bikin platform bagus, namanya jadijurnalis.com. Habis ini kita akan mengulik buku dia sama jadijurnalis.com. Nah, cuma kayaknya kita perlu tahu secara langsung ya Mirza Bareza kayak gimana dari orangnya langsung. Monggo Mirza untuk memperkenalkan diri. Halo, bukan kelas, apa ya? Subscribernya, teman-temannya Mas Raji semuanya. Saya Mirza Bareza, konten kreator, tapi juga sangat senang dan sangat antusias sama berbagai hal tentang media massa gitu. Apalagi hal-hal yang berbau digital tuh seneng banget gitu. Entah untuk dikerjakan secara langsung, secara teknis, ataupun seneng tuh ngomongin konsep-konsepnya. Kira-kira gitu sih Mas Raji. Gak jauh-jauh dari Mas Raji nih. Aduh, Panutan satu ini. Enggak. Masalahnya gini, teman-teman. Mirza ini inspiring banget dia tuh. Multi talent, benar-benar multi talent. Apa dia? Keorganisasian tahu. Kemudian soal mengelola web, dia jagonya. Siapa yang bikin web berapa? Pokoknya gini, kemarin itu ada beberapa teman-temanku yang pengen bikin web, ya aku arahin ke Mirza aja. Terus dia bikin web banyak, gila. Pokoknya dia pinter banget desain web dan bagaimana mengelola web. Selain itu, ya itu salah satunya jadi jurnalis.com itu bikinan dia. Nah, ini nih, aku yang belum sebutin tadi itu. Dia anak ilmu komunikasi UMM, dan di ilmu komunikasi UMM itu kan ada 3 penjurusan ya, audiovisual, public relation, sama jurnalistik. Nah, Mirza ini anak jurnalistik, kemudian dia bikin platform jadi jurnalis.com. Itu menurutku keren sih, karena dia berkarya mengembangkan apa yang ada di kepalanya gitu, ide-idenya sesuai dengan passion. Nah, ini nih. Ini yang harus kita angkat karena ini inspiring banget. Aku sih jujur terinspirasi sama Mirza. Soalnya aku bukan orang yang punya passion yang jelas gitu loh. Iya, gimana lagi? Harusnya banyak belajar tapi malah utak-atik edit video, edit audio. Aneh sih. Banyak kok, banyak banget itu. Kayak siapa itu vlogger dari Rusia yang kuliah di Rusia, anak Bali. Turah. Turah ya. Terus Mm-mm. ada Jerome ya. Jerome. Banyak lah kayak Mas Rajih banget mereka itu kan luar biasa. Iya, tapi akhirnya kan aku jadi tidak fokus belajar. Oke, anyway, kayaknya kita perlu ini dulu deh.
kenalan dulu sama karyanya Mirza yang ini ya, buku ya, judulnya itu Melek. Ceritain dong, Za, bukumu itu. Judulnya Melek kan. Aku belum baca itu. Memang buku ini itu salah satu, gimana Mas ya? Kalau diomongin secara apa namanya, strategi dan lain sebagainya sebenarnya nggak punya. Ataupun misal banyak nih orang-orang yang punya nuliskan 10 goals yang pengen digapai dalam misal 1 tahun, 2 tahun dan lain sebagainya. Aku sih sejujurnya tidak punya. Cuman hanya ada angan-angan. Modelnya gini sih Mas. Kalau kemudian aku ini mendalami sesuatu itu harus ada hal yang apa istilahnya Mas ya, yang bisa dipegang, dilihat ataupun bisa menjadi kenang-kenangan dalam satu hal yang aku dalami itu. Bentuk real gitu kah? Iya, bentuk real. Kayak misalnya desain, paling enggak desain itu ada yang aku print atau aku simpan untuk kenang-kenangan di masa-masa mendatang. Paling enggak ada yang bisa dihasilkan dari situ, apapun itu yang tak dalami. Nah, di hal kepenulisan itu aku coba untuk membuat buku itu tadi, Mas. Ada angan-angan gitu. Sering nulis di blog, kayaknya lumayan kalau misalnya dikumpulkan, kemudian dijadikan sebuah buku. Yang mana temanya sebenarnya membahas tentang hal-hal seputar keresahan mahasiswa aja yang ya sebagai anak kos, sebagai anak organisasi yang ya serba serba pas-pasan malah, serba pas-pasan, terus menceritakan berbagai hal tentang Kepas-pasanan. Anda sangat betul. Jadi menceritakan tentang hal-hal itu gitu. Terus ada juga cerita tentang diri sendiri yang menghadapi berbagai tantangan kayak gitu-gitulah Mas. Di buku itu coba aku ceritakan. Nah, selain itu, buku Melek ini pun juga menjadi salah satu pembuktian gitu loh Mas. Tak jadikan pembuktian diri bahwasanya oke, aku bisa sampai ke tahap ini gitu. Jadi memang bukan dijual secara apa namanya, secara dikomersilkan ya istilahnya. Iya. Dan memang hanya untuk apa istilahnya ya, menjadi pencapaian diriku sendiri gitu, untuk membuktikan oh bisa gitu. Berarti next bisa lagi nih bikin yang lebih mantap nih. Sama kayak Mas Raji juga kan begitu, mengumpulkan puisi-puisi. Itu buku Anda yang apa ada tangan bayi sama kaki bayi itu dikira banyak orang itu buku parenting ya. Tapi saya juga beranggapan seperti itu, Mas. Itulah kurang asamnya emang. Aduh. Itu aduh, aku jadi nyesel akhirnya aku ngirim desain sendiri kan, cuma masih belum dirubah sampai sekarang sama penerbitnya. Alah. Oh Allah. Iya loh, tapi itu ini subhanallah Mas Raji sudah benar-benar the next level ini. Bikin buku parenting padahal sih guru. Nah ya, kalian judulnya, oh bukan gitu kan, tambah coba, oh bukan ini buku puisi ternyata. Ontologi ya Mas ya? Ya, antologi puisi. Kan kumpulan puisi. Saya kok malah ngomongin bukuku. Oh iya, maaf. Itu dari pengalaman-pengalamanmu aja ya yang ditulis di blog ya? Di blog dan tidak semuanya blog sih. Kayaknya yang sudah diposting itu sekitar 40%-an. Nah, selanjutnya itu aku tulis baru gitu, Mas. Aku tulis baru lagi khusus untuk di buku itu tadi. Blognya apa blognya? Blognya mirzabareza.com. Oke. Jadi aku banyak nulis tentang, kalau sekarang karena memang fokusannya adalah ke podcast, jadi ya apa adanya. Kalau nulis di blog itu curhatan tentang skripsi ya begitu-begitu aja. Tapi kalau sebelum-sebelumnya itu kayak nulis keresahan yang benar-benar keresahan opini gitu. Hal-hal yang nggak dimuat di media massa saya taruh di blog semuanya. Betul sih. Begitu. Aku juga gitu sih. Soalnya nulis di blog itu kan lebih enak ya. Pakai bahasa sendiri. Betul. Terus sakarep sih. Sakarep maksudnya kalau kita nulis di media massa, baik itu media online maupun media cetak, kan kita harus nurut ideologinya media yang kita tuju kan. Betul juga, tergantung dari media. Iya gitu kan, anak jurnalistik.
Sepertinya begitu. Wah, ngeri nih aku kalau salah ngomong ini Apa? lemes sih. Wih, Nah, ada lightingnya nih. iya ini Wih. lampu meja belajar ini for your Oh iya, nah. information. Yang Iya, cek penting kan rodok terang. padam. Iya, betul. Nah, terus gini, Za. Meleknya kan judulnya melek nih. Iya. Terus yang merepresentasikan meleknya itu di mana ya? Kalau dari judulnya sendiri itu sebenarnya aku ambil dari semacam konklusi dari semua tulisanku gitu, Mas. Aku tunjukkan bahwasanya bagi teman-teman yang kemudian hari ini serba berkecukupan, bagi teman-teman yang hari ini mungkin serba pas-pasan gitu. Ya udah melek aja, maksudnya melek lihat situasi di sekitarmu gitu, bahwa ada orang yang berkecukupan, ada orang yang pas-pasan dan mereka bisa terus melanjutkan hidupnya gitu dengan baik, tidak terganggu dan ya mereka nggak pesimis gitu loh. Kamu melek. Selain itu juga aku tulis beberapa hal tentang keresahan-keresahan keresahan di kampus, keresahan tentang kebijakan negara, ya Oh begitu-begitulah gitu. yang aku pahami dari sisi jurnalistik tapi sisi media gitu. Oh, emang Banyak dari gimana kita yang kalau gimana? oh, saya lanjut. Oh ya gimana? Ya begitu sih Mas. Jadi aku ajak untuk ayo kita memperhatikan sekitar kita ada apa yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Ada hal-hal yang mesti kita seriusi, amati. Bahwasanya ya mungkin kalau lingkup kampus kita yang kelihatan ya sangat berprestasi, sangat bagus, sangat baik. Ternyata ya nggak baik-baik aja, ada permasalahan di sana, entah dari kalau dari podcast yang aku bahas kemarin sama Mas Raji juga tentang pelecehan seksual yang ya sehari-hari kita di Instagram gitu, Instagraman, tapi kita nggak sadar kalau misalnya bahasa-bahasa analogi nakal ataupun bahasa-bahasa vulgar yang begitu-begitu, ada yang bulat dan lain sebagainya, itu ternyata hal-hal yang nggak baik gitu, nggak pas aja gitu. Walaupun kita punya kebebasannya Mas Raji ya, kita punya ya. kebebasan untuk berkomentar apapun, tapi itu hal yang sepertinya nggak pas. Nah itulah aku coba ajak teman-teman semuanya itu untuk melek gitu sih, melek. Oh gitu. Salah satu boleh dong dikasih tahu salah satu contohnya gitu. Tadi aku tertarik gitu ketika awak menyampaikan ada kritik tentang kampus, tentang kondisi di masyarakat. Nah, itu mungkin bisa diberikan contohnya. Soalnya aku mau baca dulu, kalau nggak salah pernah bilang ke awakmu ya, bilang ke kamu, aku pengen beli bukumu, tapi di mana? Tapi kok bilangnya dulu kalau nggak salah dicetak terbatas atau apa gitu. Iya betul. Iya. Jadi dicetaknya waktu itu cuman 7 Oh, itu buat pengajuan ISBN dan lain sebagainya kan udah habis 5 pokoknya lah. 5 sampai ke Perpusnas itu kan Mas. 5. Terus yang sampai ke kita itu dua buku. Jadi hanya punya 2 buku saya. ada ini bukunya. Dan nggak tahu di mana ya. Tapi aku Waduh, simpen satu sih. Aku ingat simpen satu. Nggak tahu satunya di mana. Entah aku sumbangkan ke perpustakaan teman-teman lainnya atau gimana aku juga lupa.